Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini kita berjalan dengan lancar. Oke, silakan pimpin. Siapa berdoa? Doa mulai. Doa selesai. Mari Ibu Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia airku. Pertanyaan pemantik ini namanya. Ya. Kalian sudah pernah dengar hadis? Nah, siapa salah satu dari kalian angkat tangan? Apa sih hadis itu? Silakan angkat tangan. Wahyu. Tidak bisa. Wahyu tidak bisa ya siapa? Rani. Monggo Wahyu. Kayak apa hadis? Segala perkataan yang ditetapkan Nabi Muhammad. Masih itu bagus. Pintar Ari. Apa lagi Ri? Nah, perkataan Nabi Muhammad. Nah, sudah ada yang pernah dengar hadis ya? Kalau yang pernah mendengar ceramah-ceramah dari para ustaz mengatakan membacakan ayat Al-Quran, membacakan hadis ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang sumber hukum Islam kedua yaitu hadis. Baik anak-anak, sekarang kita akan memulai pembelajaran lanjutan dari minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang ingat? Sumber hukum? Al-Quran. Sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Nah, kemarin kita belajar tentang Al-Quran. Hari ini kita belajar tentang hadis, sumber hukum Islam yang kedua. Nah, tujuan pembelajaran dari sumber hukum Islam yang kedua yaitu tentang peserta didik menganalisis pengertian dan kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, peserta didik menganalisis fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. Dan yang terakhir, peserta didik menganalisis macam-macam hadis. Jadi Bu Guru akan menjelaskan tentang hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Kemarin kita belajar tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Nah, fungsi dari Al-Quran kemarin itu sebagai apa? Pedoman. Pedoman hidup bagi kita supaya tidak tersesat. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Nah, di sini Bu Guru mempunyai contoh dari hadis. Nah, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain rawahu Tirmizi. Nah, di sini contohnya An Abdullah bin Umar ini disebut dengan sanad. Ya, sekelompok ulama ini kan ya. Sekelompok orang. Kemudian ridallahi fi ridal walidain disebut mata. Kemudian rawahu Tirmizi disebut rawi. Pintar semuanya. Saya lanjut fungsi hadis. Nah, Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Allah Subhanahu Wa Taala bertugas menjelaskan ajaran yang diturunkan Allah melalui Al-Quran kepada umat manusia. Oleh karena itu, hadis berfungsi sebagai bayan. Bayan di sini adalah penjelas atau serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu sebagai yang pertama menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya adalah tentang sholat. Ya, tentang sholat itu kan tidak disebutkan bacaannya dengan niat dulu, dengan takbir kan seperti itu. Ya, kan tidak ada di dalam Al-Quran. Dan disebutkan kayak gitu. Cuma disebutkan waqimus sholata, kayak gitu. Sholatlah kalian, dirikanlah sholat seperti itu. Dan dijelaskan dengan membaca niat, takbir dan. Nah, sebagai penjelasnya itu adalah hadis. Hadis sebagai penjelas dari Al-Quran. Selanjutnya, yang kedua yaitu memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Jadi ada pernyataan
di dalam Al-Quran yang kurang jelas atau masih seperti ragu-ragu, itu diperjelas lagi di dalam hadis. Selanjutnya yang ketiga yaitu menerangkan maksud dan tujuan yang ada di dalam Al-Quran. Yang keempat yaitu menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Contohnya hukum baru itu tentang bank, ya, riba bank kan itu tidak ada di dalam Al-Quran, cuma dijelaskan tentang riba saja. Nah, ribanya maksudnya seperti apa? Kalau sekarang bank itu kan ada yang berriba, ada yang tidak kan, ya seperti itu. Jadi dijelaskan dalam hadis itu. Lanjut pembagian hadis. Hadis di sini ada 3, hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Ini dibagi menjadi 3 pembagian hadis. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang tentang sesuatu yang dipercaya oleh panca indera yang menurut kebiasaan mereka tidak mungkin berbuat dusta. Jadi ulama ini tidak ada yang berdusta. Hafalannya kuat, terus langsung ke Nabi Muhammad. Itu disebut dengan hadis mutawatir. Selanjutnya hadis masyhur, bisa dibacakan. Tetapi dapat mencapai. Nah, ini hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Nanti ini bisa kalian cari tahu di buku pelajaran lebih ya. Kemudian di internet bisa dipelajari. Yang terakhir yaitu hadis maudhu, yaitu hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah SAW atau hadis palsu. Dikatakan hadis, sebenarnya bukan hadis, cuma hadis ini bisa jelas tidak dapat dijadikan landasan hukum karena hadis ini tertolak. Itu disebut hadis. Oke, selanjutnya di sini guru mempunyai kartu hampir sama seperti kemarin. Ya, kalau kemarin kita kartunya tentang sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran, kalau sekarang sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Nah, di sini ini sebutannya dengan apa? Kemarin metode indeks card match. Ya, ini mempunyai kartu. Jadi kalian mencari pasangan ada kartu jawaban, ada kartu pertanyaan. Yang pink ini pertanyaan, yang hijau adalah jawaban. Ya. Sekarang guru akan membagi bagian sini adalah soal pertanyaan, bagian pertanyaan ya. Silakan diambil. Suruh ngambil sendiri, maju ke depan. Silakan diambil. Jangan kalau ke sini bagian jawaban, silakan diambil. Sekarang kalau sudah ketemu pasangannya silakan maju. Dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu A. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. B. Memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. C. Menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. D. Menetapkan hukum baru yang terdapat dalam Al-Quran. Terima kasih, tepuk tangannya. Dan diriwayatin, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan bersekian banyak tabi'in sehingga tabi'in bersepakat dusta. Hadis masyhur. Oke, lanjut. Menulis, mencari contoh hadis dari fungsi-fungsi hadis tadi yang ada di PowerPoint. Fungsi hadis. Nah, kalian mencari, silakan cari di internet, di Google. Contohnya, carilah hadis sebagai penjelas dari Al-Quran yang masih bersifat umum. Cari hadis sebagai penjelas Al-Quran. Selanjutnya ini kita melaksanakan
Ya. Tadi kita belajar tentang sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Nah, pengertian hadis secara bahasa apa? Pengertian ucapan atau Nah, itu adalah setelah kesimpulan hari ini Bu Guru akan memberikan tes formatif atau evaluasi dari pembelajaran hari ini. Nah, tadi malam Bu Guru kan sudah kirim di LKPD sama PPT. Di situ ada tes formatifnya yang paling akhir. Silahkan dibuka kalian. Silahkan dikerjakan tes formatifnya. Tolong kirimkan ke Bunda. Sabunnya mereka. Sudah selesai? Sudah. Ada yang belum? Ada yang belum? Oke, udah. Belum? Lanjutkan. Kalau belum kasih waktu lagi 2 menit. Ya, yang sudah selesai langsung dikirim. Sudah semua ya? Oke, terima kasih. Waktunya sudah hampir habis, waktunya Bu Guru. Sekarang kita tutup dulu ya. Kita tutup terlebih dahulu pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga berkah buat kita semuanya. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, oh ya, Guru lupa. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Kemarin kita kan sudah belajar sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, Guru tutup untuk pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Oke, sama-sama.